Perkenalkan, nama saya Dini Septi Yulianingrum. Saya biasa dipanggil Dini. NIM saya 221F10031. Saya dari Prodi PLB. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak tunadaksa menurut rangkuman saya. Mendidik anak tunadaksa itu merupakan tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik maupun orang tua. Jika Anda belum tahu apa itu tunadaksa, istilah ini umumnya digunakan untuk orang yang mengalami disabilitas fisik. Nah, kondisi ini dapat membuat sebagian orang tua kebingungan. Misalnya dalam menentukan sekolah, hingga bagaimana memastikan tumbuh kembangnya tetap optimal. Simak penjelasan berikut menurut saya. Adapun pengertian tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna, yang berarti kurang atau rugi. Sedangkan daksa artinya tubuh. Jadi, pengertian tunadaksa adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini hanyalah secara fisik, seperti tulang, sendi, dan otot. Nah, sedangkan fungsi panca indera penderita tunadaksa itu masih normal, sehingga kelainan ini kerap disebut juga sebagai cacat tubuh atau disabilitas fisik atau orthopedically handicap. Kelainan atau kecacatan fisik dapat mengakibatkan gangguan pada koordinasi, komunikasi, adaptasi, dan mobilisasi penderitanya. Seorang anak itu bisa dikatakan tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatannya mengganggu kemampuan untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari. Nah, contoh tunadaksa yaitu anak yang memiliki bentuk tangan yang tidak normal, sehingga tidak bisa memegang pena, gelas, ataupun benda-benda lainnya. Oleh sebab itu, tunadaksa artinya suatu kondisi sebagai akibat dari gangguan pada otot, sendi, dan tulang yang bisa mempengaruhi fungsi normalnya. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami hambatan pada sistem otot, tulang, dan persendian karena kecerahan komentar atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan adaptasi, sehingga mereka memerlukan layanan khusus. Nah, adapun nama lain dari tunadaksa, yaitu yang pertama physical disabilitas, yang kedua hambatan motorik, yang ketiga ini hambatan anggota gerak, yang keempat hambatan fisik dan motorik. Penyebab tunadaksa. Setelah mengetahui arti tunadaksa, Anda juga harus memahami penyebabnya. Nah, kondisi ini dapat terjadi akibat kecelakaan, penyakit atau bawaan sejak lahir. Adapun juga faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab tunadaksa,
yaitu yang pertama faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Tunadaksa yang diperoleh ketika janin masih dalam kandungan seperti faktor gen dan atau faktor keturunan dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Yang kedua, faktor neonatal atau pada saat kelahiran. Tunadaksa yang terjadi karena adanya kendala saat ibu melahirkan, seperti memaksakan persalinan normal saat posisi bayi sungsang, atau bentuk pinggul ibu terlalu sempit, dan adanya pendarahan di otak, sehingga penggunaan anestesi yang berlebihan. Yang ketiga, faktor postnatal atau juga disebut faktor setelah kelahiran. Beberapa kondisi yang terjadi setelah bayi dilahirkan juga bisa mengakibatkan tunadaksa, seperti penyakit radang, selaput otak atau meningitis, radang otak atau ensefalitis, maupun saat ada benturan keras di kepala anak. Misalnya saat dia terjatuh. Nah, ada juga jenis-jenis tunadaksa. Kelainan pada anak tunadaksa ini dikelompokkan menjadi 2 jenis besar. Berikut adalah jenis-jenis tunadaksa yang perlu Anda kenali. Yang pertama, advertisement, kelainan pada sistem cerebral. Anak yang menderita cerebral palsy atau lumpuh otak. Seorang anak dikatakan menderita tunadaksa cerebral ketika penyebab kondisi itu ada pada gangguan sistem saraf pusat, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Kerusakan pada sistem saraf pusat ini mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial dan sangat mempengaruhi kehidupan anak secara keseluruhannya. Pasalnya, otak maupun sumsum tulang belakang itu merupakan pusat aktivitas manusia, dari kesadaran, kecerdasan, hingga kemampuan motorik kasar dan halusnya itu ada di otak dan sumsum tulang belakang. Kendati demikian, derajat kecacatan fisik pada penderita kelainan ini cukup beragam, yaitu tunadaksa ringan. Tunadaksa ringan ini penderitanya bisa berjalan tanpa alat bantu dan berbicara dengan jelas, dan juga dapat menolong diri sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Ada juga tunadaksa sedang. Tunadaksa sedang itu yaitu penderita yang membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berjalan, berbicara, dan mengurus dirinya sendiri. Misalnya menggunakan kruk atau tongkat untuk berjalan. Ada juga tunadaksa berat. Tunadaksa berat ini penderita seperti pada kondisi lumpuh otak atau cerebral palsy, sehingga tidak bisa hidup mandiri dalam kehidupan sehari-harinya. Sementara itu, jika dilihat dari banyaknya anggota tubuh yang lumpuh, jenis tunadaksa cerebral ini digolongkan menjadi
beberapa golongan. Yang pertama monoplegia. Monoplegia itu yaitu hanya satu anggota gerak yang lumpuh. Yang kedua hemiplegia, yaitu lumpuh pada anggota gerak atas dan bawah di sisi tubuh yang sama. Yang ketiga paraplegia, yaitu lumpuh pada kedua tungkai kaki. Yang keempat diplegia, yaitu kedua tangan atau kedua kakinya itu lumpuh. Yang kelima triplegia, yaitu tiga anggota gerak mengalami kelumpuhan. Yang keenam quadriplegia, yaitu kelumpuhan pada seluruh anggota gerak, sedangkan berdasarkan letak kelainan otak dan fungsi gerakannya, anak tunadaksa cerebral ini dibedakan atas A. Spastik atau kekakuan pada sebagian atau seluruh otot. B. Atetoid, gerakan yang terjadi di luar kontrol atau koordinasi gerak. Yang C. Ataksia, kehilangan keseimbangan dan kekakuan terlihat saat berdiri atau berjalan. Yang D. Getaran tremor, yaitu getaran kecil terus-menerus pada mata, tangan, atau kepala. Yang E. Rigid, yaitu kekakuan otot di mana gerakannya tidak ada keluasan. Ada juga tipe campuran. Tipe campuran ini menunjukkan dua ataupun lebih jenis kelainan anak dengan tunadaksa cerebral mungkin masih memiliki anggota tubuh yang utuh, tapi ada beberapa bagian yang lumpuh atau tidak bisa digerakkan. Bisa juga anak tersebut mengalami kondisi seperti sering kejang, kaku otot, maupun hilang keseimbangan. Yang kedua ini yaitu kelainan pada sistem otot dan rangka selanjutnya. Jenis tunadaksa adalah kelainan pada sistem otot dan rangka. Anak tunadaksa dalam kelompok ini adalah mereka yang memiliki kelainan pada anggota tubuh seperti kaki, tangan, sendi, dan tulang. Kelainan pada sistem otot dan rangka ini dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu poliomyelitis, yaitu kondisi otot yang mengecil akibat serangan virus polio sehingga anak menjadi lemah dan tidak bertenaga. Yang kedua distrofi otot. Distrofi otot yaitu terjadinya kelumpuhan pada fungsi otot dan sifatnya progresif alias memburuk seiring bertambahnya usia anak. Ada juga spina bifida, yaitu cacat lahir ketika tulang belakang dan sumsum tulang belakang tidak terbentuk dengan sempurna. Ada pula karakteristik tunadaksa. Ada lima karakteristik tunadaksa yang dapat Anda ketahui. Mulai dari akademis,
hingga bahasa atau bicara. Berikut penjelasan seputar karakteristik ini. Karakteristik akademis. Umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan otot dan sistem rangka adalah normal. Sementara itu, anak tunadaksa yang mengalami kelainan sistem serebral memiliki tingkat kecerdasan yang bervariasi. Misalnya, idiosi atau kebodohan. Karakteristik sosial atau emosional. Selanjutnya, karakteristik anak tunadaksa dapat dilihat dari aspek sosial atau emosional. Mereka mungkin merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban bagi orang lain. Kondisi ini juga bisa mengakibatkan timbulnya sejumlah emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, menyendiri, dan pemalu. Karakteristik fisik atau kesehatan. Selain mengalami cacat tubuh, karakteristik fisik atau kesehatan anak tunadaksa adalah sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran atau penglihatan, gangguan bicara, dan lainnya. Selain itu, dilihat dari aktivitas motoriknya. Kelainan tunadaksa bisa menyebabkan anak hiperaktif, yaitu anak yang tidak mau diam dan gelisah, atau hipoaktif, yaitu gerakan lamban dan kurang merespon rangsangan, dan tidak ada koordinasi. Karakteristik bahasa atau bicara. Karakteristik bahasa dan bicara juga dialami oleh sejumlah jenis tunadaksa. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tak begitu normal. Sementara itu, gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy umumnya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Bagaimana sih perawatan anak tunadaksa? Perawatan anak tunadaksa bisa juga melalui fisioterapi. Fisioterapi untuk tunadaksa bergantung pada penyebab, jenis, perluasan penyakit, gangguan, atau cedera yang diderita. Program rehabilitasi direncanakan untuk mengatasi kondisi awal yang tidak stabil, mencegah perburukan kondisi, dan mengelola disabilitasnya. Beberapa program rehabilitasi untuk anak tunadaksa, yaitu terapi okupasi, program perawatan khusus agar penyandang disabilitas hidup lebih mandiri melalui berbagai latihan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari. Fisioterapi itu adalah program rehabilitasi melalui sarana fisik seperti olahraga dan elektroterapi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, contohnya perawatan ini adalah mempertahankan dan meningkatkan kekuatan kelompok otot serta mencegah perkembangan deformitas atau kelainan bentuk anggota tubuh.
Bisa juga dengan terapi bicara. Terapi bicara program perawatan dan pelatihan khusus agar penyandang disabilitas dapat berkomunikasi secara efektif. Apakah anak tunadaksa harus belajar di sekolah khusus? Idealnya, anak tunadaksa memang disarankan untuk bersekolah di sekolah luar biasa, bagian D. Namun, dalam beberapa kasus, ada anak dengan keterbatasan fisik yang tidak terlalu signifikan, seperti poliomyelitis, yang bisa bersekolah di sekolah umum. Dengan kata lain, orang tua memiliki fleksibilitas dalam menentukan tempat sekolah sesuai kebutuhan anak tunadaksa. Dilihat dari kondisinya, anak tunadaksa dapat mengikuti pendidikan di tempat-tempat seperti sekolah khusus berasrama. Untuk anak tunadaksa yang mengalami gangguan dengan derajat kelainan berat dan sangat berat, sekolah khusus tanpa asrama, yaitu pendidikan anak tunadaksa yang bisa pulang atau pergi ke sekolah karena tempat tinggal mereka tidak jauh dari sekolah. Ada juga kelas khusus penuh. Kelas khusus penuh ini diperuntukkan bagi anak dengan tingkat kecacatan ringan dan kecerdasan homogen. Ada juga kelas reguler dan khusus. Kelas reguler dan khusus ini digunakan untuk menyatukan anak tunadaksa dengan anak normal pada mata pelajaran tertentu. Kelas reguler dibantu oleh guru khusus. Di sini anak tunadaksa bersekolah bersama dengan anak normal di sekolah umum dengan bantuan guru khusus apabila anak mengalami kesulitan. Ada juga kelas biasa dengan layanan konsultasi. Anak tunadaksa belajar bersama dengan anak normal di sekolah umum dengan bantuan guru, namun bukan spesial menangani anak berkebutuhan khusus, namun untuk membantu kelancaran pembelajaran saja. Ada guru kunjung sebagai konsultan guru umum. Ada juga kelas biasa. Kelas biasa ini biasanya anak tunadaksa dengan kecerdasan normal serta memiliki potensi dan kemampuan untuk dapat belajar bersama dengan anak normal. Bisa bersekolah di kelas biasa, sekolah reguler. Secara umum, materi pembelajaran anak tunadaksa di sekolah luar biasa mirip dengan sekolah pada umumnya di jenjang TK atau taman kanak-kanak. Misalnya seperti didik dan diajarkan kemampuan dasar termasuk agama, pendidikan jasmani, hingga pengembangan bahasa, daya pikir, dan kreativitasnya. Begitu pula di tingkat sekolah dasar luar biasa, SDLB, dan sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa, SLTP/PLB, yang memiliki kurikulum sama dengan sekolah reguler. Baru di jenjang sekolah menengah luar biasa
SMLB akan diberi bekal keterampilan khusus agar mereka bisa menjadi bekal bagi hidupnya. Ada juga teknologi pembelajaran adaptif bagi anak tunadaksa. Teknologi pembelajaran adaptif menyediakan lingkungan yang secara cerdas sesuai kebutuhan pelajar dengan menyajikan informasi yang sesuai, bahan pengajaran, umpan balik, dan rekomendasi berdasarkan pada karakteristik dan situasi individu yang unik. Menunjukkan bagaimana adaptivitas dapat disediakan dalam pengaturan yang berbeda, dengan fokus pada pembelajaran berbasis desktop dan pembelajaran yang mobile atau fokus. Sistem pembelajaran yang paling umum digunakan dalam pembelajaran yang ditingkatkan teknologi, yaitu sistem manajemen pembelajaran atau disebut juga dengan LSM. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang memiliki anak tunadaksa? Yang pertama, yaitu hubungan dengan penyedia kesehatan. Sangat penting dalam hidup anak-anak. Pantau dan pertahankan kesehatan keluarga. Yang kedua, cegah stres berlebihan dengan terlalu banyak kegiatan. Bantu keluarga juga menerima masalah anak-anak. Yang ketiga yaitu puji dan tegaskan anak-anak dengan keluarga kapanpun. Yang keempat, fokus pada aset anak-anak, sediakan waktu untuk anak-anak bermain. Ada juga prinsip pengelolaan penyakit neuromuskular berdasarkan penilaian usia anak. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling membahagiakan dan bernilai dari bagian hidup mereka. Masa kanak-kanak memiliki nilai yang dalam persiapan untuk kehidupan yang dewasa. Masa kanak-kanak dari anak penderita CP atau cerebral palsy seringkali ditempatkan pada resiko karena ini dipaksa oleh beberapa perlakuan. Ada juga komponen-komponen rehabilitasi anak. Yang pertama yaitu meningkatkan mobilitas. Yang kedua, mencegah kelumpuhan. Yang ketiga, memberikan pendidikan tentang masalah anak-anak. Jenis-jenis rehabilitasi cerebral palsy ini bermacam-macam. Ada 7 macam. Yang pertama itu fisioterapi tadi, yang kedua terapi pekerjaan, yang ketiga penguatan, yang keempat alat bantu, yang kelima teknologi adaptif,
Yang ke 6 olahraga, dan yang ketujuh itu rekreasi. Faktor-faktor rencana rehabilitasi juga ada 5. Yang pertama, tim pengobatan. Yang kedua, masalah medis pada anak. Yang ketiga, karakter anak-anak. Yang keempat, keluarga. Dan yang kelima itu fisioterapi. Sekian penjelasan anak tunadaksa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.